Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di tahun yang baru di 2024 ini bersama dengan saya dan tetap di dalam renungan. Saudara jangan bosan-bosan ya dengan renungan ya. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu Tuhan. Kami bisa masuki 2024 ini dengan baik Tuhan. Dalam segala keadaan kami bersyukur Tuhan. Pokoknya kami bisa melewati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ke depannya kami tetap bisa melakukannya bersama dengan Engkau. Dan terima kasih buat pagi hari ini kalau Tuhan berikan kami satu hari lagi Bapak untuk boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, hal Yesus, amin. Shalom rekan-rekan sekerja Allah. Ini udah 2024 ya, kita udah melewati 1 tahun lagi di belakang. Dengan segala macam perjuangan, model-modelnya pokoknya ya it's already past, udah lewat ya. Dan itu pun akan berlalu dan itu sudah berlalu. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Finish the Big Case. Ya, artinya menyelesaikan kasus yang besar, menyelesaikan kasus yang besar. Nah saudara, kalau saya mau kilas balik kehidupan saya di tahun 2023, itu adalah salah satu tahun terberat yang saya jalani dalam boleh dibilang seumur hidup saya. Ya, seumur hidup saya itu tahun yang terberat yang saya jalani. Dengan segala macam pergumulannya tuh bukan cuma istilahnya kesannya kayak numplak gitu ya saudara. Yang ini datang belum kelar, ketemu yang itu, belum kelar, ketemu lagi yang itu gitu. Pokoknya benar-benar ditumplak-tumplak, kayak kita tuh jadi dihimpit di bawah tuh benar-benar gepeng lah gitu saudara ya. Pokoknya udah gepeng gak berbentuk dah gitu. Nah seperti itulah yang saya hadapi di tahun 2023. Saya tuh nggak ngebayangin saudara kalau saya tuh bisa mengakhirinya dengan ya akhirnya lewat gitu istilahnya ya. Boleh dibilang begitu. Saya tuh nggak bisa ngebayangin gitu kalau itu akan berlalu seperti hari ini gitu istilahnya. Ya walaupun saya boleh bilang itu belum selesai saudara. Masalah saya, segala macam pergumulan saya itu belum beres. Masih tetap ketemu dengan masalah yang sama gitu istilahnya. Tapi saya lewatin saudara. Maksudnya satu hari demi satu hari dengan segala macam pergumulannya, ketakutannya, iman yang dibolak-balikannya, segala macam jungkir baliknya saya dan keluarga saya gitu kan. Itu akhirnya kita bisa lewatin saudara. Satu hari demi satu hari. Dengan segala macam ya model dah gitu ya. Nah akhir tahun kemarin saya akan ambil perjamuan ya. Nah perjamuan itu saya dapat ada satu ayat di dalam Matius 9 ayat 28. Kata-katanya begini, yang B ya, yang saya ambil. Kata-katanya begini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Nah saudara, waktu saya dapat ayat ini tuh, waduh saya tuh kayak gimana ya rasanya ya. Saya bilang, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saya tuh kayak mikir gitu, selama ini saya percaya gak sih kalau Tuhan itu bisa ngelakuin apapun buat saya gitu. Tapi kalau saya boleh jujur ngomong, saya gak 100% yakin saudara. Ya pada saat segala macam kasus itu menghimpit, masalah-masalah itu datang saudara, dan saya benar-benar gak melihat titik terang di depan saya, jalan keluar itu. Saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana cara saya ngelewatinnya? Pertolonganmu mana Tuhan? Saya meragukan Tuhan. Dan itu terjadi bukan cuma sekali saudara, tapi berkali-kali. Ketika rasanya saya udah gak kuat lagi, saya udah nyerah deh Tuhan gitu kan. Tapi saya tuh cuma ngomong begini, tapi kalau saya nyerah nih Tuhan, kalau gue nyerah sama berharap gitu, gue bisa berharap sama siapa lagi Tuhan? Gue gak bisa lari kemanapun selain daripada elu gitu. Saya bilang, mau gak mau saya tetap harus menggantungkan hidup saya seluruhnya, sepercayanya sama Tuhan. Karena udah gak ada jalan lain. Nah waktu saya dengar ayat ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Itu bikin saya tuh bener-bener kayak, iya Tuhan selama ini saya salah. Tapi saya gak tahu apa saya ke depannya saya bisa bener-bener percaya. Tapi saya belajar Tuhan untuk kedepannya saya akan belajar untuk percaya sama Tuhan apapun. Nah belum lagi kan Bapak Gembala juga minggu terakhir apa minggu awal ya kita ibadah. Itu kan dia ngomong soal minggu awal tahun ya. Dia itu ngomong soal perkara-perkara yang besar.
bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Itu juga makin bikin saya kuat. Maksudnya perkara itu tidak selesai, saudara. Apa yang sudah kita jalani dan sedang kita jalani itu tidak akan serta-merta begitu masuk tahun baru 2024 di reset. Nggak pernah. Tetap akan kita hadapi, tetap akan kita jalani. Hanya saja Bapak Gembala sudah membekali kita. Lewat Tuhan udah membekali kita lewat Bapak Gembala gitu ya istilahnya ya. Bahwa dikatakan di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ingat ya, ada katanya di situ di depan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, jadi kuncinya itu adalah kata percaya. Dan percaya itu tidak segampang yang kita ucapkan. 7 huruf ini tidak segampang yang kita ucapkan ketika kita ada di dalam saat-saat yang begitu terjepit. Tapi ketika kita sedang leha-leha, lagi senang-senang, rasa itu mudah sekali. Percaya aja sama Tuhan. Tapi waktu saudara di dalam lembah kekelaman, di titik paling bawah kehidupan saudara, beda ceritanya. Cuma di sini Tuhan menantang kita. Tuhan katakan, apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tinggal pilihan saudara. Apakah saudara akan menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Kami percaya seperti kata di dalam Matius 9 ayat 28 ini. Atau kita akan mengatakan, kayaknya saya nggak yakin. Nah itu tinggal jawabannya itu ada di dalam hati saudara. Ya kita jalani tahun 2024 ini. Kalau saudara mau percaya sama Tuhan, kita ikut terus dalam penyertaan Tuhan. Bagaimanapun model dan bentuknya nanti ke depan, pokoknya cuma pakai satu kata ini, percaya saja. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Buat pertanyaan ini setiap kali saudara ketemu masalah yang besar. Ya, Matius 9 ayat 28b. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Confess kata-kata ini setiap kali saudara dalam lembah kekelaman, setitik-titik terdalam, dan kemudian saudara cari jawabannya. Apakah saudara masih percaya sama Tuhan? Bergantung penuh sama Tuhan? Atau saudara mau menyerah saja? Itu akan membawa saudara ke langkah berikutnya, ke cerita berikutnya dalam kehidupan saudara. Sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tahun baru, Tuhan kami tahu kehidupan kami tidak di-reset kembali jadi nol, dan kemudian kami mengalami hal yang baik. Kami tahu Tuhan masih melanjutkan Tuhan apa yang telah kami alami di tahun 2023. Tapi kami mau belajar Tuhan seperti Bapak Gembala katakan, yang Engkau katakan Bapak melalui Bapak Gembala, bahwa kami dapat melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau Tuhan, asal kami percaya Tuhan sama Engkau. Bapak, di tahun ini Tuhan ajar kami bikin komitmen baru di dalam hidup kami, bahwa sesusah apapun Tuhan, seperti apapun Bapak di depan kami Tuhan, kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Kami mau selalu mengkonfes kata-kata ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kami mau menjawab selalu dengan ya, kami percaya. Ya, saya percaya Tuhan. Sehingga kehidupan kami di depan Bapak akan terus melekat sama Engkau Tuhan. Dan jalan cerita kami Bapak akan semakin indah Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya Yesus, amin. Bye.